Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang plan bisnis yang akan saya buat, yaitu cheesecake Chosan. Bisnis plan ini dirangkai oleh saya sendiri, yaitu via Islami NIM 1333 dari kelas TI 18D Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Tugas ini untuk memenuhi ujian semester akhir mata kuliah Ekonomi Teknik. Kita langsung ke penjelasannya, oke? Nah, di sini kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, bisnis di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Kita tahu ya, mulai dari sandang, pangan, juga papan. Belum lagi semua hal yang orang zaman sekarang sebut viral. Pasti akan banyak yang menjadikannya sebuah bisnis, terutama dalam hal kuliner. Seperti halnya cheesecake ini, yang dimana umumnya orang akan terbayang pada suatu makanan atau cemilan ketika mendengar kata cheesecake ini. Kita lanjut ke tujuan dari bisnis ini, yaitu salah satunya mengembangkan skill bisnis yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa mengembangkan pengalaman dari manajemennya, bagaimana pembuatannya, bagaimana pemasarannya, target pasarnya, dan yang lainnya. Kemudian selain itu juga melihat peluang dari viralnya produk ini, maka kita bisa membuka sebagai peluang bisnis. Kemudian selain itu juga mengisi waktu luang, dimana sekarang kan zamannya pandemi, jadi lebih banyak kita di rumah. Maka dari itu, daripada kita mengisi waktu dengan hanya berdiam diri, jadi alangkah baiknya kita membuka suatu bisnis, yaitu salah satunya kuliner ini, yaitu cheesecake. Kemudian juga yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan di sini banyak sekali, tidak hanya dalam segi materi, tapi materi juga adalah salah satunya. Jadi keuntungan di sini yaitu pertama materi ya, rupiah. Kemudian skill kita, skill bisnis kita juga meningkat. Kemudian pengalaman kita juga menjadi semakin banyak tentang bisnis. Kemudian juga relasi kita dengan orang luar. Seperti itu. Lebih banyak relasi, maka kita juga lebih banyak mengetahui bagaimana permintaan pasar, bagaimana apa yang mereka butuhkan di sana. Seperti itu. Maka dari sini kita bisa membuka bisnis-bisnis yang lain. Oke, kita lanjut ke pemasaran. Pemasaran yang saya lakukan yaitu melalui online, karena sekarang juga banyak berdiam diri di rumah dan tidak boleh kemana-mana dengan suka hati ya, maka saya membuka dengan online, juga mencakup banyak orang juga. Kemudian membuka reseller ini jadi orang lain yang memesan ke kita, kemudian orang tersebut menjualnya kembali, seperti itu. Kemudian juga secara langsung menawarkan kepada orang seperti teman kerja, tetangga, pokoknya secara langsung. Oke, kita lanjut ke rincian keuangan dari plan bisnis ini ya. Saya bagi menjadi 2 keuangan, yaitu fixed cost dan variable cost. Dimana fixed cost ini yaitu biaya tetap, yang isinya yaitu barang-barang yang tidak habis pakai, seperti kompor, gas, panci, pengaduk, parutan keju, dan lap. Dimana barang di sini yang tidak habis pakai. Sini sudah tercantum harganya, yang jika kita jumlahkan semuanya bertotal Rp365.000. Itu sebagai harga biaya tetap atau fixed cost. Kita membahas tentang variable cost. Di sini variable cost yaitu biaya tidak tetap, di mana bahan-bahan yang ada di sini yaitu barang atau bahan habis pakai yang dipakai untuk pembuatan cheesecake Chosan ini. Di antaranya wadah 250 ml yaitu untuk menampung cheesecake tersebut, kemudian susu, keju, topping seperti Oreo, biskuit dan yang lainnya, maizena, plastik, dan sendok untuk konsumen. Jika kita totalkan, ini harganya yaitu Rp5.200. Harga variable cost ini yaitu harga per pieces dari si cheesecake-nya. Oke, kita lanjut ke perhitungan BEP. BEP yaitu break even point, di mana
Pada titik ini kita akan menemukan kita tidak untung dan 3 rugi. Nah, di sini saya akan bahas BEP pada bentuk unit terlebih dahulu ya. Di sini BEP bentuk unit yaitu rumusnya fixed cost dibagi price. Price di sini adalah harga jual yang kita akan tentukan atau kita akan patok dikurangi variable cost. Fixed cost-nya tadi sudah kita hitung yaitu Rp365.000 dibagi price yaitu harga cheesecake yang akan kita tentukan. Di sini saya akan mematok harga Rp10.000 karena dilihat dari target pasar dan kemampuan untuk membeli. Dikurangi variable cost. Variable cost yang tadi kita sudah jumlahkan yaitu Rp5.200. Maka hasil dari BEP unit yang sudah dihitung yaitu 76 pieces. Nah, artinya di mana untuk mendapatkan atau untuk mencapai titik BEP ini, saya harus mengeluarkan atau memproduksi sebanyak 76 pieces cheesecake Chosan ini. Jika lebih dari 76 pieces, maka kelebihan tersebut merupakan untung bagi saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang BEP rupiah, karena tadi sudah unit, sekarang rupiah. Di sini sama saja, kita hanya membeda hasil akhirnya saja. Tapi di sini ada perbedaan juga dari segi rumus ya. Rumusnya yaitu fixed cost dibagi price harga jual dikurangi variable cost dibagi price harga jual. Sini sama saja, harga jualnya tetap 10.000 dan hasil akhirnya yaitu Rp760.416, yang artinya di mana kita akan mencapai BEP break even point dalam bentuk rupiah jika kita sudah mendapatkan income sebesar Rp760.416. Jika kita mendapatkan income yang lebih dari harga sekian, maka itu adalah keuntungan bagi kita. Seperti itu. Oke, mungkin setelah kita bahas dari latar belakang, tujuan, pemasaran, juga keuangannya, kita bisa menyimpulkan bahwa penting sekali sebelum kita membuka bisnis untuk merencanakan atau membuat plan bisnis kita sendiri agar kita mengetahui bagaimana latar belakangnya, apa tujuan dari bisnis ini, kemudian bagaimana keuangannya, outcome-nya. Karena bisa jadi pada suatu hari ada masalah pada salah satu plan bisnis kita. Maka dari situ kita bisa meneliti dan kita bisa melakukan improvement atau perbaikan pada bisnis kita. Atau juga untuk bisa lebih memudahkan manajemen pada plan bisnis yang kita bikin ini. Baik teman-teman engineers, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang plan bisnis saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.